Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, jadi hari ini perjalanannya mau gas ke Jawa Tengah. Ada acara CB, tapi saya nggak ikutan. Saya cuma nebeng sampai Muri. Setelah dari Muri, teman-teman langsung lanjut ke Pagilaran. Kalau saya langsung ke Dieng. Besok ngegas lagi ke Jogja. Gimana keseruannya? Ya teman-teman ikutin aja. Oke, setelah melakukan istirahat di sekitaran kemungkinan ini Indramayu tadi ya. Jadi kami semua memutuskan untuk berangkat lagi menuju titik pertama, yaitu adalah Cirebon dan pada akhirnya nanti di SPBU Tegal Muri untuk beristirahat yang lumayan lebih panjang. Dan terlihat dalam perjalanan kali ini saya bersama dengan beberapa kawan-kawan dari CB150X dan kita menyempatkan diri juga untuk sholat subuh di sekitaran Indramayu Subang, antara Indramayu dan Subang kira-kira. Dan total sendiri ada kurang lebih sekitar 7 kendaraan, 7 motor dari Jakarta. Dan setelah sholat subuh kami memutuskan untuk memejamkan mata sebentar dan melanjutkan perjalanan saat matahari sudah tinggi. Dan ini teman-teman saya yang sudah melakukan ibadahnya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Baik, dari Subang Indramayu kita sekarang mengegas kembali pakai motor kami masing-masing. Dan terlihat matahari sudah cukup tinggi naiknya gitu ya. Dan dalam perjalanan seperti ini memang cukup tricky ya. Mata cukup perih sih guys, karena tidur yang minim tapi sudah tersorot oleh matahari begitu. Tapi ya bagian dalam perjalanan harus dinikmati. Karena nggak semua fisik teman-teman kita sama gitu ya. Ini kita bisa lihat Om Erik nyantai banget. Agak bahaya sih. Cuma ya tergantung skillnya oke ya sudah. Nah dari jauh-jauh mata memandang sudah kita bisa lihat itu ya Gunung Majalengka itu. Mantap banget ya. Jadi perjalanan siang enaknya memang bisa banyak pemandangan, tapi kelemahannya adalah panas dan mungkin silau gitu, dan juga macet seperti beberapa titik yang akan tergambar dalam footage saya kali ini. Dan saat di Cirebon kami memutuskan untuk stop makan nasi jamblang dulu, jadi untuk sarapan setelah ngegas kurang lebih mungkin sudah dalam posisi 6-7 jam setelah tidur. Dan saat ini saatnya kita melakukan sarapan pagi bersama dengan teman-teman. Gimana keseruan sarapan pagi kami? Inilah teman-teman, gas. Bukan nasi jamblang aja ya. Oke. Happy nggak? Happy dong, Masya Allah, happy banget. Ini Mantap, udah lama mau jalan kemari sebenarnya. Siap. Gitu, jadi nanti nih nginepnya di Dieng atau di mana? Dieng ya. Gas Dieng, oke. No. Siap. Apa pak? Puyeng pala pak. Udah tidur belum? Setengah jam ada tadi. Setengah jam. Setengah jam. Cocok Oke. lah cocok. Itu ngecas baterai atau tidur? Tidur asli tidur. Jadi ada Papres HSFCI dan Papres DR. Jadi jangan ngumpet, sini dong. Jadi makan apa mas ya? Makan nasi jamblang mas. Karo ikan. Karo ikan. Ya. Mahal atau murah? Makan dulu. Siap. Mahal atau murah mas ya? Tergantung lauk ya. Tunggu.
Presiden daerah kok ganteng banget gini sih. Ah, bodo amat lah. Mantep banget ya. Makan nasi jamblang khas Cirebon. Murah atau mahalnya tergantung lauknya. Ah, siap. Top banget nih. Sate. Ini adalah anggota yang baterainya udah paling tipis. 15% tinggal. Dan setelah kami melakukan sarapan di nasi jamblang di kota Cirebon, kami memutuskan kembali berjalan dan kali ini menuju titik kumpul kedua atau target view kedua, yaitu adalah SPBU Muri Tegal. Jaraknya kalau dihitung-hitung dari sini sepertinya kurang lebih more or less 100 kiloan. Tapi memang saat siang dan rombongan banyak seperti ini rasanya memang tidak bisa ditempuh oleh 2 atau 3 jam ya. Jadi kami jalan santai gitu kira-kira. Dan seperti teman-teman lihat saat kami berangkat banyak sekali perbaikan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 kemarin ya. Dan ini kita udah masuk ke kota Brebes nih guys. Di Brebes kami juga memutuskan kembali untuk rest. Kira-kira gimana keseruannya gini? Belum mangap. Berapa menit? 5 menit. Kayak bocah ya. Jadilah anak-anak. Ya, jalan. Di jajan cilok. Ya. Di sana cilok nggak ada kayaknya. Tahu, aduh. Cilok Brebes nih. Iya. Nasi. Cilok Brebes ada lagi. Cilok Brebes. We say we're trying, but we just stay the same. And the truth is, I think we're better off. Me, myself, and I, at least give it a try. Oke, setelah kami jajan cilok dan bercengkrama dengan teman-teman di alun-alun kota Brebes, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Ini perjalanan betul-betul santai dan tidak terasa kita sudah sampai di SPBU Muri nih guys. Nah, ini belok kiri. Jadi di SPBU Muri ini terdapat beberapa kasur untuk menginap atau tidur gitu ya. Dan juga bisa melakukan banyak hal ya. Mandi, kamar mandinya juga banyak. Sampai dianugerahi penghargaan oleh Muri. Ya teman-teman, kalau di Tegal jangan lupa mampir. Nah, saya mau sedikit kasih tahu nih dalamnya kayak apa ke teman-teman di SPBU Muri ini. Ternyata lengkap juga loh guys. Yuk disimak. Oke. Sekarang saya ada di rest area Muri. Jadi ada apa aja di sini? Tempat istirahat favoritnya anak motor. Belakangnya ada kolam renang gitu tuh. Mantep banget ya. Terus ada tempat buat ngumpul-ngumpul. Banyak deh fasilitasnya. Kita lihat ya, coba ya, ada apa aja. Bro. Wih, Ribatan. Dimakan belum? Kata nyokap seadanya. mantap. Seadanya aja bos. Seadanya kata nyokap. Doski Dimakan adalah cuma- yang punya. Orang kaya paling kaya di setegal. Kendal soalnya. Mantep banget ya. Di sini tuh banyak banget fasilitasnya. Jadi kayak ada apa aja nih. Ini ruang tidurnya, guys. Di dalam. Ini area kamar mandinya. Ya, toilet pria. Siap. Yo, muter terus. Pak Bro lagi mau kemana? Siap. Jadi ini motor-motor kita taruh sini nih guys. Motornya taruh situ. Terus ini ada lobbynya. Jadi kita lobby dulu. Terus kita masuk ke dalam. Ada apa aja nih? Oke, setelah kembali ngeres di Muri, saya mau cerita. Jadi sebetulnya rencananya saya akan berpisah dengan kawan-kawan saya di SPBU Tegal Muri tadi. Cuma melalui sebuah perundingan yang cukup alot,
Akhirnya teman-teman saya juga merasa penasaran untuk bisa menjajal jalur Kerakalan Dieng, dan mereka memutuskan untuk ikut saya. Disclaim, jadi saya sudah mau warning bahwa di tanjakan Kerakalan itu sebetulnya tanjakan yang tidak santai gitu ya. Artinya medannya akan berat dan segala macam, itulah yang menyebabkan diskusi kita tadi sempat jadi alot. Dan ternyata teman-teman saya punya tekad untuk bisa berangkat bareng. Nah, biasanya nggak mau melarang, intinya silakan ikut. Dan saat ini statusnya kami bersama lagi gitu ya. Jadi tidak ada yang stay di Muri, karena mengingat mereka butuh istirahat yang proper dan mungkin biar sekalian capek lah gitu kira-kira. Dan kita sudah sampai ke Kabupaten Batang nih ya guys, tanpa kerasa gitu ya dalam perjalanan. Jadi memang memakan waktu. Jakarta Dieng ini yang terpanjang saya pernah lakukan gitu ya. Sampai ke titik SPBU Muri saja sudah sekitar 11-12 jam. Nah, karena itu kita banyak rest dan juga kita jalannya nggak terlalu ngebut gitu ya, santai dalam artian bahkan di beberapa titik kita cuma jalan 55 km per jam aja nih guys. Di Pantura itu tergolong sangat lambat ya, jadi nggak apa-apa sih, karena memang kita multiple, orangnya juga banyak banget yang punya skill berbeda dan punya kesehatan yang berbeda begitu kira-kira. Nah, kembali nih, ini sudah tengah hari, kita memutuskan untuk makan siang dulu nih guys di salah satu restoran lah begitu kira-kira yang kita temukan di Jalan Pantura, sebelum kita memutuskan akhirnya harus masuk ke jalur Kerakalan guys. Jadi saya menyarankan teman-teman saya untuk semuanya ngisi perut gitu ya. Tapi dari kejauhan nih guys, saya udah lihat ini ada awan-awan yang sudah mulai mendung nih. Itu juga yang menjadi pertimbangan saya kalau sampai kita terjebak hujan di atas. Jadi kita semua sudah tidak perlu lagi repot gitu, karena sudah ada cadangan makanan yang sudah kita konsumsi begitu kira-kira. Karena akan fatal saat kedinginan dan lapar ya guys. Saya memikirkan juga teman-teman yang bakalan ada di sana nantinya. Dan betul saja setelah kami makan, maaf memang footage-nya saya potong langsung karena tidak sempat merekam. Yang kita takutkan terjadi, baru masuk ke Banyu Putih, kita sudah disambut hujan lebat guys, dan kita harus beristirahat di sebuah bengkel kecil gitu di daerah sana. Dan akhirnya setelah berdiskusi kita sepakat untuk melanjutkan perjalanan dalam keadaan hujan. Tapi bisa teman-teman lihat dalam tayangan kamera ini, waduh, benar-benar luar biasa pemandangan alam dan syahdunya kabut tipis di gunung menuju ke Dieng ini ya guys, melalui jalur Kerakalan. Waduh, kalau saya pribadi nih sebuah kesenangan ya, happiness yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Saya benar-benar menikmati kanan kiri yang seperti ini. Ya memang suhunya hujan dan cukup ekstrim. By the way, tadi sebelah kanan adalah sebuah titik peristirahatan atau sebelum tanjakan Kerakalan, dan inilah tanjakan Kerakalannya. Kira-kira begini tuh guys. Nah, yang pertama, jadi sebetulnya motor ini sangat kuat untuk melibas tanjakan Kerakalan. Tapi teman-teman lihat, jarak kami memang terlalu berdekatan. Ini ada dua teman saya yang nyaris nggak kuat, karena sebetulnya bukan nggak kuat, tapi ngerem. Nah ini Om Dodi, dia tidak kuat karena berboncengan dengan istrinya. Nanti di footage akan kelihatan istrinya akhirnya dibonceng oleh Akamsi. Nggak apa-apa, dan memang inilah tantangan dalam perjalanan yang saya bilang ekstrim gitu ya. Jadi nggak nyangka juga ternyata hujannya begitu lebat, dan ini kita sempat nyamperin teman-teman dari Palembang guys. Jadi dalam perjalanan ini kami ketemu sama tim dari Palembang sekitar 3 motor, dan bener aja dia juga terjebak gitu ya di Kerakalan. Dan kalau saya pribadi, ini tuh pemandangan yang nggak bisa mungkin terulang lagi atau bisa kita temui setiap hari begitu. Jadi bagi saya perjalanan yang seperti inilah yang betul-betul membuat saya bahagia bersama dengan motor saya. Nah ini Akamsi yang membonceng istrinya Om Dodi.
Ya ada kekhawatiran. Sebetulnya kalau bagi saya pribadi sepertinya kuat, tapi ya tidak mau berspekulasi lebih dalam. Dan akhirnya setelah hujan yang makin lebat, kami pun memutuskan untuk ngeres di sebuah area warung di atas si Gemplong. Jadi guys, ada drama. Hujannya kayak gini. Dan tadi hampir semuanya hampir gagal naik. Gimana Bun? Gimana Cang Dodi? Wah, ini pengalaman once in a lifetime. Artinya cukup sekali dah tuh berhidup. Gak mau lagi ya? Next mungkin. Bawa motor trail. Ampun. Motor trail ya? Yap. Yap. Ini ada teman kita dari Palembang juga guys. Hehehe, mantap. Untuk histori kasar. Nah, foto Dia kita keindah video konten kalian. It's not my fault, you know I had to walk away. It's been 5 years and not one of us has changed. We say we're trying, but we just stayed the same. And the truth is, I think we're better off. Me, myself, and I, at least give it a try. Oke, morning guys. Udah nggak morning juga sih, jam 7 nih. Oke. Puas banget ya tidurnya. Dan terima kasih buat Bagas Luxury Camp sekali lagi, buat hospitality-nya, Om Daryanto, Mas Ebi, semua kru yang ada, thank you. Saya mau nunjukin pagi ini saya nginep di mana dan kira-kira apa aja yang ada di sini. Tempatnya bagus banget dan gak pernah bosan selalu kalau kesini. Mungkin ini bukan vlog hotel gitu ya, tapi saya rasanya banyak berhutang dengan Om Daryanto dan tim di sini. Jadi gak ada salahnya kalau sekali-sekali atau mungkin kali ini saya mungkin agak sedikit membagikan ke teman-teman. Teman-teman, saya ini sekarang lagi di tempat tidur ya. Tapi teman-teman harus lihat, di samping saya udah langsung pemandangan kayak gini. Aduh. Jadi di ujungnya itu ada kaca yang langsung ngadep ke Gunung Sindoro. Gokil beneran nih. Kamar ini bisa berlima sebenarnya. Dan tempatnya luas banget. Gede. Wah, luar biasa. Tadi sunrise-nya dari sana. Terus ruangan kamarnya seperti ini. Ada kamar mandinya, sangat bersih ya. Terus fasilitasnya juga ada air hangat. Ada air panas, ada heater gitu ya. Dan di sini wastafel standar. Ya, terus ada kaca dan cermin juga. Terus, ini gila. Ada ruang tamu segede gini. Yang mana kalau kita minta extra bed lagi, saya rasa mungkin bisa 2 lagi. Jadi bisa ber-7. Ya, dan space luarnya, kalau ada yang mau tidur di luar, mungkin bisa ber-12. Tapi nggak mungkin juga ya tidur di luar. Ini tempat kita buat kongko-kongko. Dan ini yang saya bilang, ya gila gak? Dan harganya teman-teman, per hari ini tanggal 11 Februari 2023, harga kamarnya itu 1,2 sampai 1,5 tergantung season. Tapi gila worth it banget. Dan ini tempat buat, kata Om Daryanto, ini bisa buat masak-masak. Ini buat makan-makan sambil nongkrong di situ ya. Tuh, langsung ngadep gunung guys.
Keren gila. Kelemahannya orang lagi jalan-jalan sendiri itu emang ngobrolnya sama kamera. Jadi saya ajak ngobrol kamera aja ya. Cuman kayaknya keren banget nih kalau bisa kita ketemu sama teman-teman. Dan tempat makannya kayak gini, men. Hihi, halo. Mas Ebi lagi merenung karena dia lagi habis bingung mau date sama cewek yang mana. Gimana semalam tidurnya? Luar biasa meriah. Gue udah gak inget apa-apa. Udah kayak orang habis mabok tequila, bos. Why? Ini tempat makannya kayak gini nih. Keren banget. Ngeri. Ngeri. Oke. Mau tanya-tanya nih. Mas Ebi, Wih, jadi okupansinya tinggi nggak? untuk sekarang lagi naik banget kita. Lagi naik. Alhamdulillah. Jadi kalau orang yang misalnya ragu sama jalanannya, bisa dijemput nggak? Oh bisa banget, itu salah satu servis dari kita sih. Jadi gimana caranya tamu itu aman sampai sini. Makanya kita jemput di bawah. Teman-teman kalau mau kesini bingung nyasar, nggak usah nyasar, pakainya Telaga Manger aja mas ya. Oh, sekarang udah bener bro. Wah. Udah agak mending, jadi udah bisa langsung Berarti ke Bagas Luxury. udah bisa langsung loh. Jangan takut, itu emang batu-batu, itu adventure sedikit ya. Sudah tersembunyi. Ya. Surga tersembunyi, hidden gems. Gila kayak gini guys. Ada yang baru. Ini ada musola ini. Jadi temen-temen kalau mau yang ibadah, untuk yang di glamping nggak usah khawatir karena udah disediain. Oke. Ngecek kondisi motor. Oh, you know I had to walk away. It's been 5 years and not one of us has changed. We say we're trying, but we Nggak just ada yang kurang-kurang ya. Gas aja lah ke sini teman-teman. Ya, Bagas Luxury Camp pokoknya. Cabut. Ada menu andalan di sini. Sop jagung. Jadi makin enak kalau pemandangannya kayak gini. Selesai sarapan, nah kita menuju ke kamar lagi. Kita akan siap-siap mau berangkat ke Jogja. Ngeteh gas, habis itu kita ngegas Jogja. Mengawali hari kedua setelah istirahat semalam, jadi hari ini saya berbeda arah dengan teman-teman saya. Dan sebagai info saja, teman-teman saya pada kemana nih? Mereka stay di Dieng. Jadi saya di Telaga Manger, mereka di Dieng. Karena kemarin setelah dihajar hujan dan kurang tidur, jadi teman-teman saya sepertinya tidak bisa melanjutkan gitu ya. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke Pagilaran untuk menghadiri Jamnas CB150X Adventure Indonesia. Dan berbeda dengan mereka, saya memang dalam perjalanan ini sedikit ada pekerjaan begitu kira-kira di daerah Jogja. Jadi kerja sekaligus merasakan experience bermotor ke Jogja dari Dieng. Dan kalau boleh dibilang ini mungkin pertama kali. Biasanya kalau saya Jakarta Jogja tuh lewat Dendels atau langsung gitu ya. Tapi kalau nginep di Dieng dulu dan Dieng Jogja ini kayaknya rasanya baru sekali ini nih saya lakukan. Dan inilah jalan turun menuju ke kota Wonosobo dari Bagas Luxury Camp. Jadi saya mau menggambarkan situasinya atau kondisi jalanannya seperti ini nih guys. Masuk gang-gang kecil dan tadi ada tanah-tanah berbatu gitu ya. Tapi Totally sendiri tetap masih aman dan bisa dilalui. Saya juga pernah melakukan perjalanan bersama istri saya dengan mobil. Mobilnya cukup besar dan tetap menaik-naik aja, nggak ada masalah. Dan bisa dilihat ya, perjalanan ini sekarang saya jadi sendiri lagi menuju Jogja. Dan mungkin saya akan belah jadi 2 part. Jadi part 1 ini saya mengajak teman-teman jalan-jalan dari Jakarta menuju Dieng dulu nih. Dan nanti Dieng ke Jogja. Ya untuk kelanjutan dari perjalanan ini saya akan bikin vlognya di part 2. Jadi teman-teman nanti bisa tetap mengikuti gitu ya perjalanan dari Dieng ke Jogja.
Dan aduh, saya benar-benar kagum ya dengan perjalanan dari Dieng ke Jogja. Dua kota yang menurut saya, aduh, anak motor wajib sepertinya. Dan dalam perjalanan ke Jogja ini sedikit cerita, memang saya menemui satu obstacle gitu ya, macet parah karena ini ada milad ke-100 dari kalau nggak salah PBNU. Jadi ulang tahun ke-100-nya Nahdlatul Ulama. Dan ya sudah, keramaian ini memang terjadi. Dan saya mungkin mengakhiri pertemuan saya pada hari ini. Untuk teman-teman semua yang ingin menunggu kelanjutannya bisa menunggu di part 2. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi. Thank you.